Saya umpamanya ada orang yang mengatakan makan bergizi tidak benar. Ya monggo diskusi kenapa tidak benar. Negara India laksanakan, Brasil laksanakan, dan terbukti Brasil sudah melaksanakan 11 tahun. Kelihatan, begitu makan bergizi, angka kemiskinan menurun. Karena uang beredar di tempat miskin. Di desa ya? Di desa. Tiap hari, tiap anak harus makan 1 telur. Berarti petani ayam ini ya kan ada pasar dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kita bukan melaksanakan hal yang baru. India melaksanakan, Brazil melaksanakan, ya kan? Kalau Amerika sudah lama melaksanakan. Yang saya tangkap dari pengalaman mereka adalah memberi makan kepada anak-anak itu adalah instrumen demokratisasi. Karena melakukan itu berarti pemerataan dan dapat mengurangi kemiskinan. So what is wrong? Pengawasannya penting Pak, supaya nggak terjadi korupsi. Pengawasan sangat penting. Karena itu kita didik manajer. Dan karena itu saya minta semua lembaga yang ada di sekitar itu mengawasi. Satu, saya minta Komandan Kodim mengawasi, Kepala Polisi mengawasi, Camat mengawasi, Kabupaten mengawasi, Kepala-kepala sekolah mengawasi. Jadi kepala sekolah kalau dia lihat makannya nggak benar, cepat laporan, ya kan? Kadang-kadang kan ada force majeure, pernah ada peristiwa mati listrik, jadi basi, nasinya basi, kamar pendingin freezer mati, berapa jam daging sudah nggak bagus, ya kan? Top, ya. Ada 1-2 peristiwa. Tapi karena ada manajer, begitu dikasih tahu, dia datang, langsung diganti makanan lain. Ya alhamdulillah nggak banyak. Dia sakit perut, mencer-mencer, tapi tidak sampai parah gitu loh. Jadi ya kita harus waspada, pengawasan, dan kita sudah tangkap beberapa peristiwa. Ya wajar lah, ya kan? Yang bekerja di dapur, benar nggak? Ketahuan tuh pulang bawa bungkus dan juga gini, kita sudah bisa tahu, ya kan, ayam itu dipotong berapa itu ketahuan. Satu ayam dipotong 10, 12 ada. Kalau dipotong 16 ya kelewatan. Itu kadang-kadang loh. Habis itu begini, masalah telur. Ini pengalaman saya. Kalau telur dadar diberi, ini nggak bagus ini. Karena dadar itu belum tentu kita yakin ini 1 telur 1 orang, ya kan? Bisa dibelah. Dadar itu bisa 3 orang satu telur. Bisa dicampur tepung, Pak. Bisa dicampur tepung. Dia kasih tepung, dia kasih, iya kan? Jadi waktu saya periksa, dilalah yang saya periksa hari itu ada telur dadar. Saya bilang jangan lagi ya, harus telur rebus atau telur ceplok. Jadi ketahuan. utuh ya? Utuh 1, ya kan? Ini kalau kecenderungan dapur-dapur semuanya dadar, ya. Di tentara itu dadar, ya kan? Dadar dan satu juga kecenderungan yang saya tangkap itu kalau makanannya itu terlalu hitam, itu minyak gorengnya itu udah dipakai berkali-kali, nggak sehat. Jadi ini kita sidak, ya kan? Bapak detail sekali ya Pak Bapak detail sekali soal makanan. Saya tuh saya tuh nggak bisa dibohongi.
Iya, Kecuali kalau- saya prihatin. Tapi yang saya sedih ya, yang saya sedih begini, saya datang ke satu desa atau satu daerah, biasanya nanti ada ibu-ibu datang, Pak, desa sebelah sudah dapat makan bergizi, desa kami belum. Aduh, ya sabar Bu, ya kan ini uang negara. Kalau kita sampaikan belum siap ini. Aduh, tapi itu bagi saya habis itu saya ya untung saya punya kepala badan ini Pak Dadan ini ya, Profesor Dadan, orangnya tuh ditekan, dimarahin tuh senyum terus. Dia cool, tenang, tapi dia nggak bisa Pak, kita begini Pak, nggak bisa lebih cepat Pak Dadan. Kasihan anak-anak yang dia udah denger, ya kan, temannya di desa itu dapat, dia belum dapat. Ya saya baru kemarin ya, saya semangat lagi. Kenapa? Saya ketemu mantan presiden Brazil, Ibu Dilma. Rose. Dia mantan presiden. Dia cerita, Iya. si Brazil untuk kasih makan anak-anak mereka itu yang dikasih makan kalau tidak salah hanya 30 juta. Butuh 11 tahun. Untuk mencapai 30 juta. Dia cerita sama saya. We need 11 years. Pak Lalu. Ini bangsa Indonesia ini ada boneknya itu. Kita 82 juta dalam 1 tahun. Iya kan? Jadi memang grande itu, program grande. Tapi bisa Bu. Karena kita pakai azas organisasi. Organisasi itu kalau udah bagus, tinggal replikasi kan begitu. Ya. Ketepatan waktu delivernya Pak, itu Delivernya. luar biasa. Dan kita ada satu lagi yang diperhatikan orang. Kita antar makan kepada ibu hamil. We deliver food ibu hamil. Untuk stunting ya ini Pak ya? Iya. Mungkin di seluruh dunia, mungkin kita. Saya nggak tahu di negara lain. Tapi ini hebatnya tuh tim ya, inisiatif Pak Dadan. Karena apa? Ternyata KBN ya, Iya. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, dia punya petugas di desa. Ya. Penyuluh KB ya. Penyuluh KB. Jadi sekarang tugas tambahan penyuluh KB, Deliver. dia Mengantar ambil makan dari apa? Dapur. Dari dapur, dia ngantar ke. Ibu hamil. Jadi we deliver ibu hamil. Sesuatu yang daerah terpencil di gunung, di pulau terluar, ini biayanya lebih mahal. Tapi ya risiko kita karena negara kita sangat besar. Tapi bagaimana Pak Presiden memastikan laporan yang masuk ke Bapak ini bukan laporan yang asal Prabowo senang gitu Pak, yang real, yang betul-betul itu. Ini kan kita punya manajer-manajer ini adalah sarjana yang kita sudah didik, dan BGN tuh punya sistem tiap jam 4 sore semua manajer laporan online, ada koordinator tata laporan tiap sore jam 4. Dan ini kita punya SPPI, SPP-nya itu. Dan ternyata banyak perempuannya. Hampir angkatan pertama itu. Ini membuka lapangan kerja buat sarjana ahli gizi loh Pak. Ahli gizi. Dari berbagai Iya. fakultas pertanian Bener. apa segala macam. Dan dia makasih. Jadi mereka reaktif. Mereka dan kita tanamkan jangan satu kalau laporan ABS karena ini membahayakan. Karena ini nasib anak-anak. Jadi kalau ada, dan Anda bayangkan ya, di antara mereka itu sempat bekerja 3 bulan belum dapat gaji. Iya.